Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, se- Waalaikumsalam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fatia Tianisa, dan di sini ada teman-teman saya, ada Aini, Anissa, Salma Rahmania Zahra, dan ada Siti Dujana. Kami dari mahasiswa Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, mendapatkan tugas dari mata kuliah Smart Agriculture untuk mewawancarai ahli atau teknisi drone di bidang pertanian. Nah, di sini kami memilih Bapak sebagai narasumber kami. Mungkin sebelumnya kami persilakan Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum. Ya, perkenalkan nama saya Tulis Arianto. Saya sebenarnya awalnya bukan pekerja drone awalnya. Jadi tadinya saya di multimedia. Terus 2009 mulai ada drone untuk video, kemudian saya terjun ke sana. Cuma karena perkembangan zaman juga terus, jadi kita harus terus berinovasi. Uh, Hari ini ya sudah jalan 2 tahun lah saya berkecimpung di drone pertanian ini. Kayaknya itu ya perkenalannya. Baik Pak, terima kasih. Berarti ide awalnya itu karena perkembangan zaman untuk eh, melakukan inovasi penggunaan drone di bidang pertanian tersebut. Ya. Selain itu mungkin Pak ada nggak sih ide awal untuk menerapkan penggunaan drone di bidang pertanian ini? Jadi, kalau ide awal gini, saya mulai ragu-ragu dengan dunia broadcast itu tahun 2005. Ini TV bakal kegulung oleh YouTube nih. Kalau dulu kan kerja di TV itu eksklusif ya, eksklusif. Tapi seiring berkembang jadi tahun 2007 itu YouTube udah mulai mulai ini. Ini TV bakal gulung tikar nih, aku harus banting setir gitu. Kemudian aku mencoba mempelajari drone ya 2009 lah mulai ya 2009 tapi masih kaitannya dengan video karena waktu itu kalau kita syuting udara kalau sewa helikopter itu mahal jadi drone lumayan menjadi jawaban. 2015 itu perkembangan terus juga masif banget jadi persaingan harga sewa juga makin nggak karuan gitu. Jadi saya pikir ini aku harus lari ke bidang lain nih yang belum gitu. Kebenaran berbarengan dengan itu kan teknologi baterai, teknologi otomotif juga berevolusi. Jadi pertanian itu sangat menjanjikan untuk kita ke depan. Kenapa saya yakin gini, sampai hari ini belum ada pabrik yang memproduksi beras 5 hari panen misalnya gitu. Jadi segala macam tanaman hasil pertanian nggak bisa dimanipulasi dalam waktu yang singkat oleh pabrik. Nah, kita punya kans di sana. Tinggal bagaimana agar kita bisa menang dalam bersaing di pertanian, maka harus ikut menerapkan teknologi-teknologi yang berkait dengan pertanian. Dan kebetulan juga dari hasil perjalanan saya hampir semua pulau di Indonesia, khusus untuk Indonesia bagian barat itu kultur genetiknya petani. Rata-rata genetiknya petani gitu. Dan kalau sudah gen kan sudah mudah ke depannya untuk mengembangkan gitu. Karena rasanya sudah masuk. Tinggal ngembangin nambahin ilmu yang lain gitu, ilmu pendukung gitu. Kayaknya itu awal saya terjun di drone pertanian itu alasannya itu. Baik Pak, mungkin selanjutnya ada beberapa pertanyaan dari teman-teman saya. Oke.
Jadi, apa tipe drone yang biasa Bapak gunakan dan apa pertimbangannya dalam pemilihan tipe drone tersebut ya, Pak? Oke, hari ini banyak drone yang untuk semprot ya. Ada juga produk Indonesia itu Frog Indonesia. Itu kapasitas tangkinya ada yang 15, ada yang 20. Cuma hardware-nya dia nggak buat. Ya, jadi hardware-nya itu dia beli produk dari Cina, kemudian di sini ngerakit rangkanya gitu. Jadi yang namanya barang beda merek disatu-satukan kan jadi kurang kurang match ya. Tapi ya apapun itu saya senang teman-teman kita di sini walaupun baru batas assembling mereka sudah punya niat kepengen membuat. Nah, yang saya gunakan hari ini itu drone DJI Agras T30. Kapasitas angkutnya 30 liter. Sebenarnya drone Agras T30 itu tidak berdiri sendiri. Jadi kalau kita kepengen mengefisienkan pertanian dan jadi memekanisasi pertanian, maka yang mesti dipunyai satu drone DJI multispektral. Terus kedua software Tera. Yang ketiga itu DJI Agras. Nah, kenapa seperti ini? Ini dari awal ya, dari drone multispektral dulu. Drone multispektral itu drone yang dilengkapi dengan 5 kamera. Dia mampu membaca data itu ada RGB, ada GNDVI, ada LCI, NDRA, ada NDVI, dan ada OSAVI. Data-data ini di beberapa negara maju, terutama yang ini, yang NDVI, bisa mendeteksi, bisa dijadikan indeks vegetasi yang umum dengan membaca kandungan klorofil di tanaman. Jadi dengan data NDVI itu kita jadi bisa membaca sebenarnya blok ini bagus atau enggak gitu. Tapi drone multispektral ini kan fotonya scanning ya, masih satu-satu. Nah, dia scanning nanti disatukannya di software Tera. Ini untuk proses stitching, menggabung dari ribuan foto menjadi satu lembar foto peta. Dari proses itu menghasilkan data-data yang tadi saya sebut. Kemudian dari software DJI Tera itu bisa membaca kalkulasi. Ketika kita bikin blok di dalam peta itu, saya mau nyemprot ini, klik, 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 klik. Itu dengan dia juga ngasih pilihan yang mau average per meter perseginya berapa mililiter. Terus untuk yang good growth itu berapa, terus yang poor berapa, itu nanti dia akan mengkalkulasi. Jadi sebelum terbang kita sudah tahu berapa jumlah obat yang dibutuhkan, berapa waktu yang dibutuhkan, dan dengan hasil dari software Tera itu, blok-blok yang tidak harus disemprot maka dia nggak semprot. Blok yang kurang banyak, dia semprot lebih banyak. Tapi kalau yang sudah bagus dan agak kurang sedikit, dia semprot dikit. Jadi berdasarkan kebutuhan. Gitu. Tapi untuk orang Indonesia, ini juga masih aneh ya untuk petani-petani Indonesia. Karena beberapa petani juga suka nanya, Pak, itu kok blok sana nyemprotnya nggak rata gitu. Nah, mereka nggak tahu bahwa dengan software ini, drone akan bekerja berdasarkan kebutuhan lahan itu sendiri. Gitu loh. Jelas ya.
Saya izin bertanya, Pak. Jadi selama pengoperasian drone yang Bapak gunakan itu ada tantangan khusus yang Bapak hadapi nggak seperti human error atau software-nya yang tiba-tiba error? Kalau software saya nggak ngalami kendala. Cuma kendalanya gini, lahan di kita itu tidak beraturan ya, tidak seperti di luar negeri hamparannya luas-luas gitu. Kalau yang apa bentuknya lereng terasering gitu, itu sebenarnya kalau kita nggak punya GPS geodetik, dia akan menjadi kendala ketika kita membuat pola terbangnya. Tapi kalau ada GPS geodetik, si drone itu akan melakukan terbang terrain. Dia mengikuti permukaan perbukitan. Itu. Sama ini kendala ramainya orang menggunakan jaringan internet ini juga menjadi kendala karena kabel-kabel di sawah itu kadang-kadang ngawur-ngawuran masangnya dan kita nggak tahu walaupun drone yang Agras T30 itu radarnya udah seperti bola, jadi dia bisa diatur jarak putaran seperti bola itu bisa 2 meter, bisa 5 meter gantung. Cuma kalau posisinya dia lagi jauh kan kita juga was-was juga karena walaupun sudah pakai teknologi sensor kan tetap aja ada kalanya itu bisa error gitu. Tapi selama ini belum pernah error dan yang saya lihat DJI sangat protect dengan produknya ya. Jadi kemarin waktu baru beli itu gensetnya nggak bisa dinyalain. Ternyata setelah saya baca bukunya, genset aja harus diinstal firmware. Genset nyalainnya harus connect internet. Gitu. Jadi setiap komponen ada firmware-nya di itu, jadi aman gitu. Gitu. Baik, Pak. Selanjutnya saya ingin bertanya. Jadi kan setahu saya penggunaan drone ini tuh kayak belum banyak gitu ya kalau dari saya lihat di lingkungan sekitar saya. Nah, ada nggak sih Pak pertimbangan atau hal-hal yang perlu diperhitungkan dalam memilih drone ini sebagai keperluan pertanian kayak misalkan dari segi biaya atau dari segi keamanannya gitu? Oke. Jadi gini, walaupun kita menggunakan drone pertanian dan untuk nyemprot tingginya juga maksimum 5 meter kan dari permukaan tanah. Tapi karena kita menggunakan ruang udara, maka kita juga harus ngikutin aturan-aturan standar jadi pilot. Walaupun drone ya, kita harus disertifikasi oleh Asosiasi Pilot Drone Indonesia atau APDI. Terus nanti kita juga harus ngurus SIM dari Dishub namanya Sidopi. Itu yang berkait dengan regulasi. Yang berkait dengan mungkin nggak sih masyarakat menggunakan ini? Ya, kalau orang yang mempunyai sawah lebih dari 100 hektar, ya memungkinkan. Tapi kalau orang yang masih lahannya di bawah 1 hektar, ya jadi tidak ekonomis karena drone-nya sendiri kemarin itu saya beli yang Agras T30 itu harganya 267 juta. Terus baterainya harganya 19.701. Chargernya harganya 59 juta. Terus drone multispektralnya harganya 78 juta. Softwarenya yang software DJI Tera saya beli setiap tahun. 1 tahun 25 juta softwarenya. Jadi kalau untuk perorangan yang lahannya di bawah 100 hektar jadi tidak ekonomis.
Tapi kan itu bisa disiasati, misalnya 10 orang bergabung beli, itu memungkinkan. Atau ada satu asosiasi atau kurasi beli menyewa-nyewakan, ya memungkinkan gitu. Dan sebenarnya banyak juga kayak model Sinarmas sudah banyak menggunakan drone semprot, terus kemudian yang baru saja tadi Sampurna Agro juga baru beli gitu untuk kebutuhan kebun sawit gitu. Oke, Pak, tadi kan Bapak bilang kalau harganya tuh lumayan mahal juga ya, Pak. Nah, kalau untuk perawatannya itu ada perawatan khusus nggak sih, Pak, biar si alatnya tuh tetap kerjanya optimal? Ya, jadi perawatan khusus enggak juga, karena si drone itu memang sudah dibuat waterproof ya. Cuma yang paling mesti diperhatikan ya baterai. Baterai itu 1000 kali ngecas. Jadi kalau harganya 20 juta kurang 300, berarti kita pukul rata satu kali terbang itu di harga 20.000. Ya, 1 hektar kalau kita terbang nyemprot lahan dengan intensitas semprot 116 liter per hektar, butuh 4 baterai atau 80.000 ya. Terus dalam proses ngecas baterai, karena baterainya itu 9.000 watt, jadi nggak mungkin disetrum di rumah. Jadi harus dicas pakai charger. Kita beli charger, makanya tadi ada anggaran beli charger itu harganya 59 juta. Nah, setiap ngecas satu baterai itu butuh bensin 1/4 liter. Kalau perawatan drone itu sendiri, selagi kita memperhatikan parameter yang ada di layar, kemungkinan crash atau malfungsi nggak ada. Yang penting kita perhatikan parameter di layar. Karena lengkap sekali di layar itu pemberitahuannya lengkap banget. Beda sama yang produknya anak-anak Indonesia. Karena kombinasi dari beberapa produksi hardware digabung-gabung, jadi akhirnya softwarenya pun jadi kurang maksimal. Layak digunakan oleh orang-orang yang sudah paham aeromodeling. Kalau orang umum nggak worth it gitu. Iya, jadi tadi kan Bapak jelasin ya kalau misalnya harga untuk drone ini masih cukup mahal gitu untuk para petani. Nah, gimana sih cara Bapak untuk berkomunikasi gitu dengan para petani untuk berkolaborasi gitu untuk menerapkan drone ini di bidang pertanian mereka? Ya selama ini saya tawarkan jasa sewa. Sewa hitungannya per hektar. Tapi minimum order 10 hektar. Kenapa 10 hektar? Karena untuk ngangkut drone itu butuh pakai mobil. Jadi nggak bisa nggak dibawa pakai mobil. Jadi kan ada kos transportasi. Kenapa muncul harga 400.000 gitu? Itu tadi saya udah cerita soal penurunan nilai baterai, penurunan nilai drone itu sendiri, terus jasa. Ini jadi akhirnya muncul di angka 400.000 per hektar. Nah, masihkah ini layak untuk dipertimbangkan oleh petani? Sangat layak. Kenapa? Petani itu kalau nyemprot 1 hektar, rata-rata butuh 5 orang 2 hari. Kalau 1 orang ongkosannya 100.000, maka 1 hektar butuh biaya 1 juta. Nah, dengan drone itu cukup 400.000. 1 hektar itu kerjanya nggak sampai 30 menit. Nah, kalau pakai tenaga orang, itu sudah bayar ongkosnya, mesti ngasih makan, terus kadang-kadang makin siang makin nggak beraturan nyemprotnya, karena panas. Apalagi kalau lumpurnya dalam,
Mereka jalannya ya semau-maunya. Emang cepat selesai sih, tapi kan kepastian semprotannya benar atau enggak gitu. Itu kan nggak bisa dipastikan gitu. Nah, masih sangat efisien dan ekonomis untuk jadi pertimbangan petani sebenarnya gitu. Baik Pak, mungkin terakhir nih, ada nggak sih saran Bapak untuk petani yang ingin memulai atau meningkatkan penggunaan drone dalam praktik pertanian ini, yang masih takut gitu Pak? Takut itu pasti ya. Setiap perubahan zaman pasti akan mengakibatkan efek ketakutan ke zaman itu sendiri. Jadi contohnya dulu sebelum ada dokar itu ada gerobak sapi. Ketika dokar datang dimusuhi sama gerobak sapi, gitu. Ya, alasannya banyak lah. Nah, gerobak sapi kemudian ganti dokar, dokar ganti angkot. Angkot juga dimusuhi sama yang dokar. Nah, begitu juga hari ini. Tapi ya setiap perubahan zaman pasti akan ada pro dan kontra. Cuma selagi kita masih menggunakan cara konvensional, maka kita tidak akan pernah menjadi industri pertanian atau petani yang bisa mengindustrikan pertanian. Karena tetap tidak akan efisien dengan tenaga usia hari ini. Dan hari ini kalau kita perhatikan penyelenggara jasa pekerja petani itu rata-rata orang yang terpaksa terjun di situ karena nggak laku di mana-mana. Maka karena orang terpaksa kerjanya ya nggak maksimal, karena terpaksa dia nggak tahu apa yang dia lakukan gitu. Beda sama orang seneng. Kalau orang seneng walaupun bukan di bidangnya, dia akan belajar. Gitu. Tapi kalau orang terpaksa, dia enggak. Yang penting 1 hari dibayar sekian, kalau ditungguin kerja, kalau nggak ditungguin pergi. Gitu. Kayaknya saran saya ke petani yaitu jangan pernah takut dengan perubahan zaman, tapi berusahalah belajar beradaptasi dengan zaman gitu ya. Dan hari ini satu-satunya pilihan profesi untuk orang Indonesia cuma jadi petani, tapi petani yang modern. Yang bisa kita lakukan ya bertani, kayaknya itu ya. Baik Pak, semoga kedepannya penggunaan drone di bidang pertanian ini semakin berkembang ya Pak. Ya. Mungkin Pak cukup sekian dari kami. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak luangkan, ilmu yang telah Bapak berikan kepada kami. Alhamdulillah sangat-sangat bermanfaat. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, sebelumnya boleh dokumentasi terlebih dahulu Pak? Boleh. Terima kasih Pak. Ya. Sudah ya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak juga ilmunya. Yuk. Terima kasih banyak, Pak.